21 ya, Matius 21 yang ke-19 ya, 18 sampai 19. Di situ Yesus merasa lapar. Sedangkan Tuhan itu kan nggak pernah lapar gitu. Itu hanya sebagian hal-hal kecil ya. Sebenarnya banyak sekali kalau saya mau pelajari dalam Bible yang memang benar-benar saya lihat ini Yesus memang punya Tuhan. Matius 12:18. Inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Ternyata setelah dilihat satu perikop, judul perikopnya pun Yesus hamba Tuhan. Hamba Tuhan, ini selagi dia hamba Tuhan, kok hamba Tuhan dijadikan Tuhan ini gimana gitu. Itu yang paling penting sih di situ sih. Tapi selama aku pelajari Bible ini, kalau aku ceritakan semua di sini nggak cukup Pak waktunya Pak, nggak cukup. Karena banyak banget yang saya pelajari di dalam Bible, bahkan kontradiksi-kontradiksi. Terus kemudian hal-hal yang sangat aneh ya Pak ya. Sebenarnya kalau mau melihat agama yang benar itu kan kita nggak hanya melihat dari ajaran kasihnya, enggak ya. Maksudnya kalau hanya mengasihi sesama, saya rasa semua keyakinan pun sama-sama mengajari untuk saling mengasihi, benar ya Pak ya. Bahkan orang ateis pun bisa dia mengasihi sesama. Nah tetapi pilihan saya untuk berislam itu Pak Kiko, saya harus mempunyai agama itu dari 3 aspek. Coba. Aspek teologis, ketuhanan, harus benar Tuhannya, ya. Kemudian aspek yang lainnya itu adalah aspek ibadah. Ya. Nah ibadahnya pun harus benar. Benar nggak perintah ibadah ini perintah datang dari Tuhan? Kalau mau amalah yaitu hampir semua keyakinan pasti mengklaim dia mengajarkan kebaikan, itu udah jelas. Nah tapi 2 aspek ini, teologis dan ibadah, saya hanya menemukan itu di Islam. Kenapa saya bilang hanya menemukan di Islam? Pertama, kita uji dari kitab sucinya Pak. Saya uji. Dari kitab suci yang 100% benar, gak ada kesalahan sekecil apapun, di situ berarti saya bisa menemukan Tuhan yang benar. Tuhan yang diperkenalkan di dalam kitab suci itu pasti Tuhannya benar. Nah ternyata saya menemukan itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, iya saya menemukan itu Pak. Coba ini saya bandingkan aja ke Bible ya, Bapak bisa cek sendiri. Gak apa-apa. Saya hanya mau tanggapi sedikit aja. Oke, silakan tanggapi dulu Pak. Agak terselip di hati saya. Mbak Natalia mengatakan kalau di ajaran Islam itu tidak ada sedikit pun ya, berarti murni tidak ada kesalahan. Bagaimana Mbak Natalia mengatakan itu, sejauh mana Anda sudah memahami, mempelajari, bahkan saya nggak tahu ya, bukan mengukur ya, bukan mengukur atau kemampuan seseorang, enggak. Cuma hanya pengen tahu sekolah Mbak Natalia sampai sejauh ini apa S2 kah, S3 atau apa? Oh, kalau kuliah mas saya hanya sampai pagar aja Pak, kalah sama Bapak. Ya. Kalau sekolah mas saya hanya sekolah minggu gitu Pak, saya jemaat biasa gitu Pak ya. Saya nggak perlu lah terlalu membanggakan pendidik kayak gimana, pendidikan saya kayak gimana, nggak perlu gitu loh Pak. Baik, kalau dibilang mahasiswa ya saya juga pernah jadi mahasiswa, sudah selesai juga, saya menginjak itu sudah selesai. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahan di sini yang kita bahas bukan itu Pak. Baik. Justru yang permasalahan kita harus diskusikan di sini berdasarkan data. Baik. Begitu Pak. Tapi terkait tadi Yesus itu benar-benar kita harus secara pengertiannya harus jamak Mbak Natalia. Karena apa? Itu kan merujuk pada Tritunggal ya. Tapi apapun ya, Mbak Natalia pernah di dalam ini, tapi apapun banyak memahami, banyak mengerti tentang bagaimana ketuhanan Kristen ya. Wajar kalau Mbak Natalia punya kesanggupan untuk berdiskusi, berinteraksi, katakanlah untuk tanya jawab. Ya, saya tidak mengharapkan itu. Tapi apapun tetap saya hormati. Kalau memang Mbak Natalia mengatakan bahwa Tuhan yang benar adalah di Islam, ya itu saya harus hormati juga. Itu pilihan. Bisa diuji Pak, bisa diuji. Nah, tadi saya belum selesai menarasikan. Bapak sendiri menanyakan, sudah sejauh mana Anda belajar? Kan begitu ya, tapi Bapak kan lebih spesifiknya ke jenjang pendidikan. Menurut saya itu nggak penting gitu Pak ya. Karena menurut saya yang namanya jejak pendidikan itu pendidikan ya, itu hanyalah keberuntungan sih.
hanyalah keberuntungan. Ada orang yang bisa beruntung sampai dia S3, ada orang yang beruntung sampai kedokteran, ada yang dia hanya karena kurang beruntung dia hanya bisa selesaikan sampai di jenjang yang seperti apa begitu Pak ya. Jadi itu bukan menjadi acuan gitu Pak. Oke. Mengenai apa yang sudah saya pelajari, kita bisa uji Pak. Yang saya pelajari dalam beragama, yang saya pastikan itu adalah agama yang sempurna, saya uji dari kitab sucinya dulu Pak. Baik. Al-Quran itu 100% benar, nggak ada kesalahan sekecil apapun. Dan itu murni. Bisa dicek. Bapak tahu, zaman Nabi Muhammad diutus, 1400 tahun silam, itu Nabi Muhammad bisa mengabarkan ada yang namanya garis edar tata surya. Matahari, bulan, itu beredar di garis edarnya. Itu di surat Yasin ayat 38-40 dan juga Al-Anbiya ayat yang ke-33. Ini Nabi Muhammad dulu belum ada peneliti, belum ada ilmuwan. Tapi kok bisa sih mengabarkan ini? Ini datang dari mana wahyunya? Datang info dari mana kalau bukan dari Tuhan yang Maha Tahu? Datang dari mana kalau bukan datang dari Tuhan semesta alam yang menciptakan semuanya? Ini kapasitasnya bukan manusia biasa lagi. Kemudian ada api di dasar laut di dalam surat At-Tur ayat 1-6. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang diceritakan itu zaman Nabi Muhammad diutus. Baik. Dan sekarang Interupsi sedikit Mbak Natalia. Bang Nandar mana? Ya, ya beliau temani saya sebentar aja. Ya, beliau juga mau lab masalahnya. Oh, Iya, Bang Nandar peran pengganti saya sebentar kan. Saya bilang dari awal dari tadi. Lanjut. iya. Makasih Ustadz. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau saya lihat Pak, ini namanya Al-Quran nih kok bisa ya begini ya. Ini pasti kapasitasnya bukan kapasitas manusia biasa. Pasti Nabi Muhammad ini mengetahui semua dari Tuhan, Tuhan yang benar. Karena informasinya benar, semakin maju zaman Al-Quran semakin terbukti kebenarannya. Nah, tapi kalau saya ingat-ingat Pak, dengan zaman saya ini saya seumur hidup sampai sekarang saya nggak pernah menemukan ular itu makanannya debu. Ular itu makanannya apa? Daging. Kita tahu lah rantai makanan. Ular itu makan apa? Masa sih makan debu ular? Ih, ada-ada aja. Ini yakin Tuhan yang benar menginformasikan seperti itu? Bahkan yang lebih kocak lagi, di Ulangan 11:30 ada matahari. Itu terbenamnya di sebelah jalan raya. Ini firman Tuhan atau apa ini? Bisa dicek Pak, Ulangan 11:30. Jalan raya. Iya, Ulangan 11:30. Di situ ada matahari yang terbenam di sebelah jalan raya. Nah, ini informasi-informasi seperti ini, gimana bisa saya menemukan Tuhan yang benar sedangkan informasinya seperti ini? Kalau di Al-Quran dengan informasi yang teruji kebenarannya, ya, di situ maka jelas, oh ternyata di Islam, di dalam Al-Quran saya diperkenalkan Tuhan yang benar. Apa? Di dalam surat Toha 14. Sesungguhnya aku ini Allah. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini jelas nih, Tuhannya jelas. Dia memperkenalkan dirinya. Dia minta disembah. Dia memperkenalkan. Dia memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Dan di situ ada aspek ibadah. Apa? Sholat. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini kita bisa lihat ya, bukti nyata Islam di negara manapun, orang yang mengaku muslim, kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Dari negara apapun, baik dia di tempat terpencil pun pasti dia akan mengatakan Allah. Mau dia sholat di rumah, sholat di masjid, Tuhannya pasti Allah. Nggak ada Tuhan saya, Tuhan kamu siapa? Allah tapi begini, tapi begitu. Nggak ada.
Dan kemudian sholat yang Allah perintahkan, dirikanlah sholat, itu pun sangat jelas. Sholat umat muslim, Islam di negara manapun, kalau sholat itu sama. Gak ada yang bisa dimodif-modif, gak ada Pak. Ini perintahnya jelas, mulai dari kita mau sholat, auratnya, bagian mana yang harus ditutup, wudunya jelas, gerakannya jelas. Bahkan di semua negara, kita kalau mau sholat subuh ya pasti 2 rakaat. Sholat maghrib di mana-mana 3 rakaat. Gak mungkin, oh ini ahli ibadah, sholat maghribnya jadi 5 rakaat. Gak ada. Itulah karena perintah datang dari Tuhan yang benar, nggak bisa dinego-nego. Itu kita ibadah itu perintah bikinan Tuhan, bukan perintah bikinan manusia. Coba kalau Kristen, Pak Kiko gereja mana di Kristen? Mungkin Protestan, karismatik, atau gereja apa ya kan? Advent mungkin. Banyak teman-teman Kristen, waktu saya dulu Kristen, saya bingung. Pindah-pindah gereja, denom sudah berbeda, ibadahnya liturgi udah beda-beda. Ini sebenarnya aturan ibadah bikinan Tuhan atau bikinan manusia? Sangat berbeda Pak. Disitulah saya menemukan indahnya Islam. Agama yang saya cari selama ini adalah agama yang sempurna. Itu saya dapat di Islam. Gitu Pak. Maksudnya, kalaupun memang ada yang pindah-pindah, saya boleh menanggapi. Tetapan dia menyembah ya Tuhan yang disembah dia, bukan berarti berpaling kepada sesembahan yang lain. Itu Mbak Natalia. Benar ya? Suaranya kecil sekali Pak. Kejauhan kayaknya itu Pak. Kalaupun ada yang katakanlah berpindah gereja, manusia sifatnya melanggar. Ada yang taat, ada yang melanggar. Itu nggak bisa kita simpulkan kalau masalah perilaku. Perilaku manusia bermacam-macam. Kalau masalah katakanlah pindah ada penyebab, kadang-kadang mungkin pindah. Ustadz Yusuf noise. Pindah tinggal, pindah alamat, pindah pekerjaan, mungkin masalah faktor-faktor lain seperti itu Mbak Natalia kan sudah pernah tahu lah di dalamnya kan, seperti itu. Bukan karena kenapa, kalaupun itu kan pribadi, kalau memang ada pun yang sifatnya melanggar pribadi namanya Mbak Natalia. Di sini saya bukan membicarakan oknum Pak. Kalau oknum saya tahu, di semua keyakinan pasti ada oknum. Tapi yang kita lihat aturannya. Yang saya bingung aturan beribadah. Kalau di Islam ibadahnya aturannya jelas. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan dan itu perintahnya dari Allah. Nah tapi kalau Kristen, waktu saya Kristen yang saya bingung, ibadah ini liturginya aja udah beda-beda. Di GBI, di karismatik, ya kan? Karismatik, udah jelas beda loh Pak. Di karismatik ibadahnya gimana? Semarak musiknya. Dengan gumbrang-gumbrang dan tepuk tangannya, belum lagi ada penari tamborin yang pakai roknya dikibas gitu, yang ada pakai pita gitu ya kan, pernah aku dulu nari gitu juga, aduh ya. Nah terus begitu saya datang ke gereja seperti GPIB, GKI dengan khusyuknya, dengan tenangnya, nggak ada tepuk tangan kecuali sekolah minggu ya, tapi kalau ibadah raya yang dewasa nggak ada hal-hal itu. Terus mengenai persembahan pun, kantong persembahan, ada yang bisa ngasih sebelum khotbah, ada ngasih yang setelah khotbah, ya kan, tergantung gerejanya kan. Semua ibadahnya itu aturannya beda-beda gitu loh. Tiap denom sudah berbeda. Makanya saya bilang, ini perintah ibadah ke gerejanya aja dari mana? Yang katanya Yesus Tuhan, di dalam Bible, Yesus saja tidak pernah memerintahkan untuk ke gereja. Gak ada datanya Yesus memerintahkan untuk ibadahlah di gereja, gak pernah ada. Bahkan Yesus sendiri mengucapkan kata Kristen pun gak pernah ada. Nah tapi kok bisanya ada Kristen yang terbentuk menganggap Yesus Tuhan dan mereka beribadah di gereja dan tiap denom itu berbeda-beda. Nah di situ sih silakan kalau yang mau ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, ini saya mikir, ibadah yang saya lakukan waktu Kristen itu ibadah perintah dari mana? Kok beda-beda? Oh ternyata perintahnya dari mana nih kalau begini? Kalau perintah dari Tuhan, gak mungkin dong dinego-nego sama orang, dibolak-balik, dimodif-modif, itu berarti sudah bercampur dengan ulah tangan manusia. Apalagi kalau jelas gak ada perintahnya, mereka ibadah-ibadah sendiri, gak ada perintahnya, kayak gimana aturannya? Aturan dari mana kalau hal itu Pak? Yang saya bicarakan di situ, bukan oknum, bukan masalah orang mau gimana, saya gak bicarain itu Pak. Kalau oknum mah, semua agama pasti ada oknum. Yang kita lihat aturannya. Silakan. Baik, saya mau bertanya yang lain aja karena apa? Karena saya nggak tahu tadinya Mbak Natalia itu ex dari Kristen. Saya tidak mau.
Jadi saya tidak mau merana yang sifatnya personal lagi. Saya lebih kepada kita boleh berdiskusi supaya menyehatkan penonton. Mungkin kalau masih ada waktu Pak Ustadz ya, takutnya nanti mau diturunin juga. Oh, enggak, banyak waktu. Ustadz Yusuf tapi udah sehat ya Ustadz ya? Kemarin Ya, Ustadz alhamdulillah saya udah sehat ini. Cuma suara aja nggak bisa teriak kencang gitu. Oh tenang Ustadz. Kalau perlu teriakan saya bisa teriak, apalagi membaca Bible penuh hikmat. Saya ahlinya Ustadz. Lanjut. Kalau Iya. ada diskusi dengan saya nanti nggak apa-apa. Kan ngomong Iya. pelan-pelan bisa. Silakan lanjut dulu.